Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Masih tambahan keterangan ayat 217 tentang sebab turunnya ayat. Yaitu pada ayat 217 diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Abdullah bin Jahsh, yaitu sepupunya sendiri, untuk memimpin sebuah prajurit, sebuah peleton terdiri dari 8 orang muhajirin beserta dia, berarti ada 9. Kemudian beliau menulis sebuah surat, sebuah tulisan, dan diberikan kepada Abdullah. Lalu beliau berkata kepada Abdullah bin Jahsh, berjalanlah waktu itu waktu malam dengan menyebut asma Allah, dan jangan baca tulisan itu sehingga kamu sudah berjalan selama 2 hari. Ketika sudah 2 hari, maka bukalah kertas itu dan bacalah dan perdengarkan kepada teman-temanmu. Kemudian lakukan sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Jangan paksa di antara teman-temanmu untuk berjalan bersamamu. Lalu Abdullah bin Jahsh berangkat sudah sampai 2 hari. Lalu dia berhenti, beristirahat, dan membuka tulisan itu. Ternyata di tulisan itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Berangkatlah atas barokah dari Allah kepadamu dan bersama orang-orang yang bersamamu, sehingga engkau sampai di Batni Nakhlah. Maka intailah dari sana itu kafilah Quraisy. Mungkin engkau akan mendapatkan sebuah kebaikan. Maka setelah membaca tulisan itu, Abdullah bin Jahsh mengatakan atau menjawab sam'an wa ta'atan, dengan senang hati kami turuti. Lalu Abdullah berkata kepada teman-temannya tentang hal itu. Dia mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarangku
untuk memaksa di antara kalian. Barang siapa yang ingin mendapatkan syahadah, maka berangkatlah bersama saya. Dan barang siapa yang tidak ingin, maka pulanglah. Lalu Abdullah bin Jahash berangkat bersama teman-temannya tadi, dan tidak ada yang kembali di antara teman-temannya itu. Sehingga dia sampai pada suatu tempat di Hijaz, namanya Najron. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Urwan kehilangan atau untanya itu larat. Maka keduanya mencarinya atau mengikutinya untuk mencari untanya itu. Lalu Abdullah bin Jahash berangkat dengan sisa teman-temannya itu. Jadi dengan 6 orang. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Urwan itu mencari untanya. Sehingga mereka sampai pada Batu Nakhlah antara Mekah dan Taif. Maka ketika itu lewatlah kafilah Quraisy yang membawa zabib dan harta perdagangan. Nah, di antara kafilah itu ada Amr bin Abdullah al-Khadrami, dan ada Hakam bin Kisan dan Utsman bin Abdullah bin Mughirah dan Naufal bin Abdullah dari suku Makhzumi. Nah, pada waktu itu, pada akhir Jumadil Akhir, pada hari akhir Jumadil Akhir, mereka tahu bahwa itu masih Jumadil Akhir. Padahal sudah masuk 1 Rajab. Jadi menurut persangkaan mereka itu masih Jumadil Akhir, padahal sudah masuk tanggal 1 Rajab. Lalu di antara teman-teman Abdullah bin Jahash itu memanah Amr bin Abdullah al-Khadrami sehingga terbunuh atau mati Amr tadi itu. Maka peristiwa ini pertama kalinya orang-orang musyrik yang terbunuh. Lalu Hakam dan Utsman ditawan. Nah, kedua orang ini orang yang pertama kali ditawan di dalam Islam. Sedangkan Naufal melarikan diri. Lalu orang-orang mukmin tadi mengambil kafilah itu, membawa unta itu dan bersama dua tawanan itu, sehingga mereka datang kepada Rasulullah di Madinah. Nah, ketika itu orang-orang Quraisy
di Mekah mengatakan qad istahalla Muhammadun asy-syahrul harama. Muhammad telah menghalalkan bulan haram untuk berperang dan menjarah jarahan. Maka orang-orang kafir Quraisy mencela kepada penduduk Mekah yang Islam ketika itu. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata kepada Abdullah bin Jahsh dan teman-temannya, ma amartukum bil qitali fi syahril haram. Aku tidak memerintah kalian untuk berperang di bulan haram. Lalu unta dan kedua tawan itu ditangguhkan dulu. Dan beliau tidak mengambil sedikit pun dari harta jarahan itu. Maka peleton tadi merasa tidak enak. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah memanah Hadrami, yaitu Amr bin Al-Hadrami tadi. Kemudian sorenya saya melihat hilal Rajab, hilal bulan Rajab. Maka kami tidak mengetahui bahwa itu kami membunuhnya sudah bulan Rajab. Kami kira masih Jumadil Akhir. Maka Allah menurunkan ayat ke-217 ini. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil unta itu dan jarahan lainnya, kemudian dibagi 1/5, dibagi 5. Yang 1/5 untuk beliau dan sisanya untuk peleton tadi. Nah, itulah awal kali adanya jarahan di dalam Islam. Kemudian orang kafir Quraisy di Mekah disuruh menebus kedua tawanan itu. Tapi mereka enggan. Sehingga Sa'ad dan Utbah datang. Seandainya Sa'ad dan Utbah tidak datang, kedua tawanan itu sudah dibunuh. Maka kedua tawanan itu ditebus, sedangkan Hakam bin Kisan masuk Islam dan mukim bersama Rasulullah di Madinah. Nah, itu
uh, masih sebagian besar tentang apa itu sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ke-217. Sekarang tambahan berikutnya. Tentang orang murtad. Tentang orang murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang murtad, kalau orang murtad asalnya Islam kemudian keluar dari Islam dengan sebab yang membuat jadi murtad, itu kalau dia mati dalam keadaan murtad, maka semua amalnya itu terhapus, tidak ada gunanya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, di antara yang di dunia itu, kalau orang murtad itu hartanya, darahnya tidak terjaga lagi. Jadi seperti orang kafir, jadi boleh dibunuh. Kemudian kalau punya istri, istrinya otomatis menjadi talak bain. Kemudian dia tidak bisa mewarisi dan juga tidak bisa hartanya diwarisi. Itu kalau ahli warisnya orang Islam. Nah, di akhirat nanti tidak ada gunanya. Pahalanya itu terhapus. Pahalanya terhapus. Nah, wattaqidu bil mauti, ngoyiti, membatasi dengan mati. Mati masih dalam keadaan kufur, itu menunjukkan bahwa kalau dia masuk Islam sebelum mati, maka amalnya masih dianggap dan dia masih dapat pahala. Dan tidak harus mengulangi. Jadi dia Islam kemudian murtad, kemudian kembali ke Islam, maka amalnya itu tidak terhapus dan dia tetap diberi pahala. Itu amal-amal sebelum murtadnya dan tidak harus mengulangi amal itu. Misalnya sebelum murtad sudah haji, lalu murtad, maka dia tidak harus mengulangi hajinya. Tapi ketika dia itu murtad, maka dia punya kewajiban mengqadha kewajiban-kewajiban ketika murtad.
Kemudian di sini disebutkan wa alaihi syafi'iyu. Jadi lau roja'a ilal islami lam yabtul amaluhu fayuthabu alaihi wa la yu'iduhu. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Nah ini dalam madhab Syafi'i itu makanya namanya Syafi'iyah. Ya, pendapat ini dikatakan dhaif. Wal mu'tamadu min madhabihi, dan pendapat yang muktamad dari madhabnya Imam Syafi'i annahu la yuthabu alaihi bal ta'udu lahu a'maluhu mujarradah anit thawab. Dia tidak mendapatkan pahala. Jadi amal-amal baiknya itu tidak ada pahala. Tapi dia tidak wajib mengqadha kewajiban-kewajiban sebelum murtad itu. Tapi kalau ketika murtadnya, misalnya kok meninggalkan sholat, itu wajib diqadha. Jadi amal-amal sebelum murtad itu pahalanya hilang. Ini menurut kaul yang muktamad, tetapi dia tidak wajib mengqadha. Tapi ketika murtadnya itu dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka harus diqadha. Ini tentang orang-orang murtad. Nah, kalau orang-orang murtad itu sampai mati masih murtad, maka mereka wa ulaika ashabun nar, mereka itu penduduk neraka, hum fiha khalidun, yang kekal di dalamnya. Saya kira tambahan dari ayat 217 sekian dulu. Untuk ayat 218 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.